Pak, Windows 11 saya bisa. Ya Nah, 11 saya bisa. ini contohnya, Pak. Ini contohnya. Ini Hmm, masih dalam bentuk Excel. ya, Nah, jadi ini datanya ini jadi kayak sampelnya itu 10 wisatawan. ya, Mereka itu mengunjungi wilayah sekitaran Tugu, Malioboro gitu. ya, Nah, terus mereka ini disuruh mengingat ya. objek-objek yang mereka kunjungi itu gitu, sekitaran situ. Nah, lalu berhasillah ini ada beberapa objek gitu. Dari Tugu, mall ini maksudnya mall Malioboro. Iya. Terus titik nol, Benteng, BNI, kantor pos, stasiun Tugu, Gedung Agung, Kopi Jos, Pasar Mm, Beringharjo sama Sarkem. ya. Nah, terus saya beri mereka skor nih, Pak. Mm, Jadi kalau dia bisa ngingat objek, saya beri skor 1. ya. Kalau dia tidak bisa ngingat, kalau dia tidak, jadi itu kayak dia itu diminta untuk gambar, Pak. Ya, betul. Saya Nah, juga begitu sama. nah dia diminta untuk gambar. Nah, dari gambar itu saya beri nilai, Pak. Kalau Mm, di gambarnya dia itu misalnya ada gambar Tugu, dia kasih tulisan mm, Tugu, berarti ada Tugu kan? Nah, saya kasih nilai ya, 1. Kalau di gambar itu dia tidak mencantumkan misalnya stasiun Tugu, berarti saya kasih dia 0. ya. Nah, karena itu kan berarti dia tidak ingat kan? Mm. Nah, jadi terus skornya apa? Datanya seperti ini, Pak. Datanya seperti ini. Jadi ada 10 wisatawan, mereka disuruh menggambar citra visual tadi itu yang mereka Ya. ingat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia bentuk Excel seperti ini. Bentuknya Mm, seperti ini pokoknya, Pak. ya. Kalau mau ditambah, misalnya bisa ditambah misalnya variabel, misalnya gender juga bisa. Variabel Oh, gender juga gender itu bisa. masuk ke variabel ya, Pak? Ya, masuk ke variabel. Jadi dengan gender kan mungkin bisa dilihat misalnya, oh, yang lebih ingat itu siapa? Misalnya laki-laki atau perempuan yang ingat objek ini, itu kan bisa juga kan, Pak, dipakai. Ya, ya. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi di sini saya contohkan ini aja, nggak pakai gender juga. Jadi cuma ini, kira-kira dibuat datanya itu di Excel seperti ini. Nah, ini Mm. saya tutup, saya buka WinStep. Oh, gitu. Pak, boleh Ya, tanya dulu nggak? ya, Saya oke, oke. sempat membuka file example di foldernya Ministep. Itu respondennya dikasih male EM sama F. Jadi kan male sama female ya, langsung di nama orangnya. Wisatawan 1 female, wisatawan 2 male gitu. Perlu begitu nggak sih Pak untuk ngakalin kalau misalnya karena apa namanya tadi faktornya menjadi 26 gitu yang itu untuk gender gitu. Perlu begitu atau memang nggak bisa Pak? Itu kalau menurut saya sih itu tergantung tujuan sih, Pak. Oh gitu. Misalnya misalnya tujuan Bapak meneliti itu misalnya ingin melihat gender mana yang paling mengingat objek ini, ya bisa dimasukkan gender gitu. Gitu. Oke, Bisa oke. dimasukkan gender. Ya. Nah, itu tadi filenya bentuknya seperti itu kalau di Excel. Nah, itu kita bisa langsung masukkan, Pak. Jadi saya pakai WinStep aja dulu, Pak. Ya nggak apa-apa, Sebenarnya Pak. nggak sama, nggak beda sih. Nah, tampilannya kan begini, Oh Pak. iya, tampilnya sama. Saya pikir, kok beda banget gitu. Nah, Oke, Pak. Ya sama. tampilannya kan gini. Nah, sekarang saya mau impor file Excel tadi, Pak. Ya, saya sambil catat pelan-pelan ya, Pak. Karena saya Ya, juga lebih senang sambil nulis gitu. jadi setelah saya buka, saya Hmm, mau panggil file tadi atau mau impor file tadi ke ya. WinStep atau Ministep. Mm-mm. Saya buka yang ini, Pak, yang import from Excel, R, SAS, SPSS, Tata. Yang Oh, ini. tombol itu, yang import Ya. itu. Nah, saya klik ini. Saya klik Ya. ini. Mm-mm. Nah, terus saya pilih. Nanti kan ada muncul kotak begini, ada Mm-mm. tulisan Excel, R, SAS, SPSS. Karena data saya itu dalam bentuk Excel, maka saya pilih Excel. Oh, dia bisa narik langsung. Oke. Ya, saya pilih Excel. Nah, setelah saya pilih Excel, akan muncul kotak seperti ini. Ya, 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 Nah, ya, ya. saya pilih yang ini, select Excel file, yang ini, Select Excel file. Excel file. Oke. Ya, nah, select Excel file, saya klik. Nah, sekarang saya tinggal cari data saya tadi.
Nah, ini Hmm. kan data saya kan yang ini, contoh kasus yang ini. Ya, Nah, saya open. iya Pak. Nah, dia proses nih. Nah, sudah begini, dia proses. Nanti datanya itu ada di bawah yang ini, Pak. Ini, Oh, yang saya datanya blok. ada di bawah, Nah, yang ya. saya blok hitam ini. Nah, di data Mm-mm. ini kan ada dua bagian. Yang pertama itu kode dari wisatawannya. Yang mana Pak? Kode wisatawan itu yang A, ini, yang Ah, wakil ini. oke, ya, Nah, ya, ya, itu ya. itu kode wisatawan dari wisatawan 1 sampai 10. Lalu dari B sampai L itu adalah objeknya atau itemnya. Maaf, 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 sebentar. Tadi yang A, B, C, D. Oh, yang A itu kode wisatawannya. Ya, kode wisatawannya. Sedangkan yang B sampai L itu adalah objeknya atau B itemnya. sampai L itemnya, item yang diteliti ya. Ya. Nah, sekarang saya mau cut, Pak. Saya mau cut ini data-data ini. Yang pertama saya cut itu yang kode ini. Kode Hmm, ini saya cut, ya, lalu saya paste di sini. Di sini kan ada tulisan, Pak, person label variables. ya. Nah, saya paste di bawahnya, persis di bawahnya. Oh, di bawah person. Ya, di bawah person. Karena ini kan dia mewakili person kan, label person. Kode tadi Oke. kan, kode wisatawan itu kan mewakili person label gitu. Ya, 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 Nah, ya. jadi saya paste di bawah di sini. Nah, ini sudah. Hmm. Nah, sekarang yang itemnya saya cut semua, Mm-mm. Mm-mm. lalu saya masukkan di bawah dari item ini, item response variables. Taruh di item di bawah, Ya, di bawahnya item item response variables. response variable. Oke. Nah, ya, saya paste. Nah, ini sudah. Ya, Nah, sekarang tahap berikutnya saya buat konstruknya di konstruk binstep file. tekan konstruk Ya, konstruk binstep file yang ini. hijau, hijau muda. Oke. Ya, saya klik. Nah, nanti dia muncul kotak seperti ini. Saya beri nama filenya. Ya, Misalnya saya beri nama file di sini data apa ya? Data latihan misalnya ya. ya. Nah, lalu saya save. Mm-mm. Nah, pastikan save-nya itu Bapak tahu save-nya di mana gitu. Kalau ini kan saya save-nya di desktop. Ya. Nah, jadi saya save di desktop. Nah, ini dia sudah save. Nah, ini filenya, Pak. Ini File filenya. yang itu Bapak buka di desktop ya, Pak? Ya, ini filenya. Nanti file ini yang akan saya masukkan ke binstep. Oh, gitu. Nah, ini Jadi, saya tutup dulu. Saya tutup. Ini saya tutup. Nah, filenya tadi itu kan yang ini, Pak, data latihan yang ini. ya, ya. Nah, ini saya tinggal seret saja ke winstep-nya. Diseret saja. Ya, saya seret ke sini. Di drag. Ya, di drag, diseret lah. Diseret ke sini, ke winstep. Terus saya lepas. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Oh. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Ini datanya ini harus saya edit dulu, Pak. Nah, Pak, harus diedit ya, Pak? Ya, kenapa harus diedit? Karena data tadi itu kan adalah data dikotomi kan, 1010 gitu. Oh ya. Nah, saya Pelan-pelan, harus buat Pak, pelan-pelan, Pak. Istilahnya data dikotomi. ya, data dikotomi karena dia hanya 1010 gitu. 1010. Oke, paham, Ya. paham. Nah, karena dia data dikotomi 1010, maka saya harus edit dulu. Saya harus edit untuk masukkan kata apa? Key-nya, kunci jawabannya. Ya. Nah, saya buka di data setup yang ini, Pak. Bentar, ini Pak. Data setup. Di data setup. Menu data setup. Ya, data setup saya buka. Ya. Lalu saya pilih yang data setup 32 bit yang ini. Maaf, Pak, kok 32 kan
laptopnya bukannya 64, Pak? Nah, ini yang saya tidak tahu. Apa dari WinStep itu kalau saya buka data setup 32 bit itu bisa keluar. Tapi kalau data setup Oh, 64 bit nggak bisa nggak bisa keluar gitu. oke. Kalau gitu saya ikut aja. Ya. Nah, ini saya buka yang data setup 32 bit, Mm-mm. muncul kotak seperti ini, Pak. Oh, lalu muncul kotak Nah, muncul kotak seperti ini. seperti Sekarang, peragaan ya. ya. Oke. Nah, sekarang saya mau masukkan kuncinya, kunci jawabannya. Nah, Masukkan saya kunci. nah, saya klik yang ini, Pak, MC key scoring key yang ini. Pelan-pelan, Pak. Kliknya apa, Pak, tadi? Scoring key. MC key, scoring key. Oke. Ya. Nah, untuk catatan, MC key scoring key ini itu hanya ditujukan untuk data dikotomi. Oke. Ini Dia hanya tidak bisa dia ya. untuk data dikotomi. Oke, Pak. Nah, dia tidak bisa untuk data politomi. Kayak misalnya Tidak. kalau kita pakai skala Likert, maka ini nggak pakai. MC key scoring key ini nggak pakai. Pak, tanya Pak, berarti kalau saya ada mengenalkan juga jenis kelamin, itu juga harus pakainya 10 ya Pak, bukan 12 ya? Kalau di WinStep Bapak bisa pakai misalnya kode, misalnya P perempuan, L laki-laki, bisa. Oh gitu, oke. Ya, bisa. Nah, jadi saya pilih yang MC key scoring key yang ini. Saya klik. Nanti dia ada muncul baru di sini key. Nih, ada muncul baru nih. Oh ya. Ada baris baru gitu. Key. Nah, saya tinggal masukkan key-nya. Key-nya itu kan kalau benar kan 1 kan, Pak? Berarti key-nya kan 1. Ya, benar 1 ya. Nah, 1. Nah, sudah. Ini kan ada 11 item kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya. Jadi key-nya itu 1 semua. Nah, setelah masukkan key, langkah berikutnya kita pilih WinStep yang ini. Tunggu Pak. Pilih WinStep. Pilih menu WinStep, diklik. WinStep. Diklik. Diklik, terus pilih yang Save Control with Data and Exit to WinStep Analysis. Save yang ini. Control with Data File and exit to WinStep Analysis. Exit to WinStep Analysis. Oke. Saya klik. Klik. Nah, terus saya save. Save. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Saya pilih yes. Pilih yes. Yes. Ya. Nah, nanti akan muncul begini, Pak. Tunggu, Pak. Keluar dialog box lagi. Oke, Pak. Nanti akan muncul begini. Itu nanti Bapak tekan di keyboard, tekan enter 2 kali. Tekan enter 2 kali. Ya. Tekan enter 2 kali. 1, 2. Nah, ya. Nanti akan muncul nih. Nah, lalu muncul. Langsung aja tekan enter ya, Pak ya? Ya, enter 2 kali, Pak. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu dia memunculkan ini apa? Kayak reliability-nya, Pak. Ini kan ada person reliability sama item reliability yang ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia pengembangan alat ukur, misalnya dia bisa pakai ini person reliability sama item reliability. Tapi kan punya Bapak kan bukan pengembangan alat ukur kan? Bukan, kan bukan kuesioner, Pak. Ya, bukan pengembangan alat ukur. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai juga, nggak apa-apa. Nah, sudah masuk nih Pak di sini. Nah, sekarang kalau untuk keperluan Bapak ini menurut saya, yang pertama kita perlu lihat, kita buka di output tables. Lalu tekan output tables. Nah, di output tables ini, menurut saya ada beberapa yang kayaknya tuh cocok untuk Bapak itu penelitiannya. Pertama itu pilih
variable maps yang ini. Variable maps. Oh, ini yang cocok menurut Bapak, cocok untuk saya ya. Ya, cocok untuk Bapak menurut saya. Menurut saya ya. Beda-beda ya, untuk beda-beda kegunaan ya. Ya. Nah, ini variable maps. Uh-uh. Nah, saya klik. Nah, dia akan muncul semacam peta ini. Lalu muncul semacam peta. Nah, ini. Di sini itu ada peta person dan peta itemnya atau objeknya. Ya. Nah, di person ini kan ada nama-nama wisatawan, ada kode person wisatawan. Itu maksudnya person orang ya Pak ya? Orang, ya orang. Kalau bukan di sini skala kan person itu bukan ya? Bukan. Ini person itu maksudnya orang. Kalau dalam ini dalam data ini itu kan wisatawannya. Kode wisatawannya ini, wisatawan 1, wisatawan 2, dan wisatawan 10 sampai wisatawan 10. Nah, mereka kan masuk di person. Sedangkan item ini adalah objeknya. 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 Nah, sekarang bagaimana cara bacanya? Pertama dari personnya. Dari personnya ini itu ada person 3 ini kan, wisatawan 3 ini kan dia di atas ya. Di atas. Nah, lalu ada person yang di bawah. Di bawah itu adalah wisatawan 1, wisatawan 4, dan wisatawan 8. Ya. Nah, ini artinya wisatawan 3 ini adalah wisatawan yang kemampuan mengingatnya paling tinggi. Oh, gitu. Oke. Wisatawan 3 ini adalah wisatawan dengan kemampuan untuk mengingat objek itu yang paling tinggi. Paling tinggi. Sedangkan wisatawan 1, 4, dan 8 ini adalah wisatawan dengan kemampuan mengingat objek paling rendah. Paling rendah. Kalau manual susah sekali ngelacak itu, Pak. Iya, betul, Pak. Nggak tahu saya ngelacaknya gimana, nggak bisa. Saya cuma bisa ngitung pakai persentase aja ketemu. Aduh. Iya, betul, Pak, betul. Nah, itu cara bacanya, Pak. Nah, lalu kalau untuk objeknya, ini kan ada Gedung Agung, Kopi Jos, Sarkem. Dia paling atas. Berbeda dengan wisatawan, kalau objek, kalau dia paling atas, berarti dia ini yang paling sulit diingat. Paling sulit diingat. Nah, berarti Gedung Agung, Kopi Jos, dan Sarkem itu adalah objek-objek yang paling sulit diingat. Paling sulit diingat. Oke. Nah, lalu ke bawah ada Malioboro Mall, titik 0, dan Tugu. Artinya Malioboro, titik 0, dan Tugu adalah objek yang paling mudah diingat. Wah, bagus sekali bisa begini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin saya kan pakainya prosentase, Pak. 3 kali saya bikin paper dengan cara gitu loh. Jadi gitu cara bacanya, Pak. Nah, setelah tahu, sekarang kita hubungkan antara wisatawan dengan gedungnya. Kita lihat wisatawan 3. Wisatawan 3 yang paling kemampuan mengingatnya paling tinggi. Nah, wisatawan 3 ini secara probabilitas, secara peluang, dia wisatawan 3 ini dia mampu mengingat BNI, kantor pos, stasiun Tugu, lalu Benteng, Pasar Beringharjo, Mall Malioboro, titik 0, dan Tugu. Itu secara probabilitas wisatawan 3 ini mampu mengingat. Kenapa mampu mengingat? Karena objek-objek ini ada di bawah tingkat kemampuan si wisatawan 3. Oh, dia wisatawannya ada di sini, objeknya ada di bawahnya. Gitu. Jadi, secara probabilitas, wisatawan 3 ini, dia mampu mengingat objek-objek yang ada di bawah dia ini. Saya catat dulu, Pak. Secara probabilitas, wisatawan 3 mampu mengingat objek-objek yang secara grafis lebih rendah ya. Ya, secara grafis di bawah dia. Di bawah tingkat kemampuan dia. Ya. Nah. Selanjutnya, Gedung Agung, Kopi Jos, Sarkem, secara probabilitas, karena dia ini ada di atas wisatawan 3, secara probabilitas, si wisatawan 3 ini sulit juga untuk mengingat ini, lokasi-lokasi ini. Oh, jadi gitu. Dia di atas, ini sulit, yang ini sulit menjangkau ini. Kalau ini di bawah, gampang ngambil, gitulah gampangnya ya, Pak ya. Betul, Pak, betul. Nah, artinya karena Gedung Agung, Kopi Jos, Sarkem ini dia ada di atas semua wisatawan, berarti semua wisatawan ini secara probabilitas
sulit untuk mengingat Gedung Api, Kopi Jos, dan Sarkem. Oke. Karena dia ada di atas semua wisatawan, jadi Ya, dia di wisatawan atas semua. susah banget nginget dia. Oke. Nah, secara probabilitas, Pak. Secara probabilitas. Ya. Lalu, misalnya wisatawan 2, wisatawan 7. Wisatawan 2 dan wisatawan 7 ini juga sama. Mereka sama seperti wisatawan 3. Mereka mampu untuk secara probabilitas ya. Mereka mampu untuk mengingat BNI, kantor pos, stasiun tugu, dan objek-objek yang di bawahnya. Tetapi mereka tetap tidak mampu untuk mengingat ini. Sulit untuk mengingat Gedung Api, Kopi Jos, dan Sarkem. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Wisatawan yang paling rendah kemampuannya. Ya. Nah, wisatawan yang kemampuannya paling rendah ini, walaupun mereka ini kemampuannya paling rendah, tapi secara probabilitas mereka itu mampu mengingat Malioboro Mall, Titik Nol, dan Tugu. Karena kan posisinya kan di bawah. Ya. Nah, tetapi secara probabilitas juga objek-objek yang di atas mereka sulit untuk ingat. Sulit untuk mengingat. Oke. Kira-kira cara bacanya begitu, Pak. Ya, paham Pak. Ini menarik sekali Pak. Ini kan membantu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan persentase. Apalagi saya bandingkan juga dengan data manual ya. Misalnya dia nandain mallnya itu harus hitam banget sama tipis-tipis gitu kan, kayaknya ragu enggak kan bisa dikombinasikan kan jadi lebih dalam analisis saya Pak. Ya, betul Pak. Wah, ini bagus sekali Pak. Nah, itu kira-kira bahasanya begitu Pak. Ya. Nah, terus ada lagi yang menarik ini. Kayaknya ini cocok juga untuk Bapak, menurut saya. Gimana Pak? Namanya itu Pearson Diagnostic. Pearson Diagnostic. Ya. Bentar Pak. Saya output tables. Tadi menunya kembali ke yang apa ya? Ya, output tables. Output tables. Nah, terus saya ke tabel 36. Bentar Pak. Output tables terus ke yang mana Pak? Maaf diulang Pak. Oh, nomor 36. 36, Pearson Diagnostic. Person Diagnostic. Ya. Oke. Nah, saya klik. Nah, di sini muncul semacam tabel gitu, Pak. Jadi ini Bapak itu pindah tab kiri kanan ya, tadi muncul bisa kembali ke situ itu cepat banget. Oh, 2 file. Ya. Oke, ya. Nah, jadi dia kan muncul kayak file TXT gitu. Note gitu, note. Nah, ini namanya Pearson Diagnostic. Nah, di Pearson Diagnostic ini dia mendiagnosa semua wisatawannya di sini. Oke. Dari wisatawan 1 sampai 10. Misalnya yang wisatawan 1, ini kan wisatawan 1, name wisatawan 1. Nah, lalu dia ada tabel nih. Ada tabel. Muncul tabel. Nah, di tabel ini ada ini XXX ini. Nah, XX ini adalah kemampuan dari si wisatawan 1. XX adalah kemampuan wisatawan 1. Dari mana saya tahu itu wisatawan 1, Pak? Ini wisatawan 1. Oh, ada namanya ya. Ya, ini untuk wisatawan 1. Di tabel yang ini itu untuk wisatawan 1. Nah, wisatawan 1 ini kemampuan dia ada di sini, di XX ini. Nah, karena RAS ini kan dia menggunakan logit seperti yang kemarin Pak Ananta jelaskan, itu kan dia menggunakan logit ya. Iya. Nah, si wisatawan 1 ini logitnya dia itu di sekitar minus 2, sekian. Makanya ada di sini XXX. Nah, berarti kemampuan si wisatawan 1 itu ada di sini. Di logit sekitar logit minus 2,9-an lah sekitar sini. Ya, 2,8, 2,9 itu. Ya. Nah, lalu ini kan tabel ini kan ada apa ya? Ada garis potongnya gitu loh, Pak. Ini. Yang tegak itu, Pak. Nah, yang tegas, garis potong. Nah, garis potong itu kalau misalnya dia garis potong kan ada yang di datar begini,
terus ada yang begini, Yang mendatar. yang mendatar ini. Hmm. Nah, garis potong yang dari atas ke bawah itu dia membagi ini Pak, membagi kalau dia di atas berarti dia membagi antara hard item answered correctly sama hard item answered incorrectly. Ya. Artinya kalau dia ada di sebelah kiri berarti item itu adalah item yang sulit tapi dijawab benar. Kalau di kiri itu item yang sulit tapi dijawab benar. Benar, ya. Kalau sebelah kanan yang ini itu berarti item sulit dan dijawab salah. Kanan item sulit tapi dan dijawab salah. Maksudnya gimana ini Pak? Saya belum paham nih. Nah, maksudnya gini Pak. Maksudnya gini, saya jelaskan ya. Ini kan di wisatawan satu ini kan kemampuan dia di sini. Nah, lalu ada garis putus-putus ini dan ini. Itu berarti si wisatawan satu ini batas kemampuan dia itu ya ada di sini. Itu rentangnya ada di situ. Nah, rentangnya ada di sini. Kalau misalnya yang di atas ini, yang di atas itu berarti item-item yang sebenarnya sulit untuk si wisatawan ini. Sulit gitu. Sulit. Nah, sedangkan yang di bawah yang ini itu adalah item-item yang secara probabilitas mudah untuk si wisatawan. Satu. Nah, yang di bawah. Oke. Nah, lalu kita lihat Pak, kan dia kan ada garis mendatar potong gini kan? Nah, kalau dia di atas ini itu kan ada dua. Yang satu item itu sulit tapi dijawab benar. Yang kedua item itu sulit dijawab salah. Nah, kita lihat di sini si wisatawan satu ini di kotak sebelah kanan itu kan ada angka, Pak. Iya. 8.0, 9.0, 11.0. Ini artinya item-item yang dia jawab salah. Nomor item itu ya, Pak? Bukan? Ya, nomor item. Nomor 8, 9, 11. Kalau 0 ini maksudnya skornya dia. Oh, jadi 8.0, 9.0, 11.0 ini nomor item yang angkanya itu skornya orangnya atau skor objeknya, skor orangnya ya? Skor orangnya. Oke. Nah, ini kan dia jawab salah ini, Pak. Karena dia ada di sebelah kanan. Kalau dia jawab salah itu berarti wajar, Pak. Itu wajar karena memang ini kan soal-soal yang item-item yang sulit kan untuk dia. Jadi wajar. Tapi kalau misalnya ada yang benar di sini, itu berarti nggak wajar tuh. Dia bisa jawab benar tuh. Nah, lalu di sini, nah ini juga wajar nih, karena dia jawab benar nih. Ya. Dia jawab benar, karena memang harusnya memang benar, karena ini kan item yang mudah. Harusnya dia jawab benar. Nah, ini lalu ke wisatawan 2. Ya. Nah, kalau wisatawan 2, kemampuan dia ada di sini. Ada yang tidak wajar dong, Pak, ya? Ya, 8.1 kan? Ya. Ini kan sebenarnya soal sulit. Tapi dia bisa jawab benar. Ya. Tidak wajar kan? Iya, gimana itu, Pak? Secara probabilitas, semestinya dia salah ini. Iya. Tetapi dia jawab benar. Oh, berarti objek itu mungkin punya sesuatu yang istimewa sehingga yang nggak mampu pun bisa benar. Mungkin gitu ya analisisnya. Mungkin kita lihat ke datanya, Pak. Saya coba ke datanya. Nah, jadi si wisatawan 2 tadi dia bisa jawab item 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gedung Agung. Gedung Agung. Padahal nggak begitu kelihatan ya, tenggelam di belakang pohon-pohon. Ya, dia bisa jawab. Sementara wisatawan yang lain itu tidak bisa jawab, Pak. Kan 0 semua nih. Hanya dia sendiri yang bisa jawab. Ya. Hanya dia sendiri yang bisa jawab. Ya. Dia suka open space, Pak, orangnya, Pak. Nah, bisa jadi, Pak. Dari sini tuh kan Bapak bisa cenderung terbuka dulu ya, dia suka open space. Dari sini tuh Bapak bisa analisis sendirilah
sesuai dengan keahlian Bapak. Saya bisa nangkap gitu. Jadi kalau saya lihat foto visualnya gimana, saya lihat warnanya. Jadi saya harus interpretasikan dengan data tadi dan data visualnya kan. Ya. Aduh, bagus Pak. Kira-kira begitu Pak. Ya Pak, paham Pak. Dia salah tapi bisa nangkap. Ya. Oke. Di mana wisatawan lain itu salah, tidak bisa mengingat, dia bisa mengingat. Dia bisa ngingat gitu loh. Padahal kemampuan dia di bawah itu. Ya. Pak, maaf Pak, itu yang tadi 8.1 kan 1 itu kemampuan itunya. Atau kalau 0 gitu kan salah ya. Itu cuma 0 dan 1 ya Pak, nggak mungkin 2, 3, 4 ya Pak ya. Nggak mungkin. Oke. 0 dan 1. Oke. Nah, Menarik ini sekali, Pak. Saya jelasin person diagnosis sampai di sini saja Pak ya. Iya, ini juga saya udah penuh nih kepala ini. Saya mau percobaan data saya sendiri saya mau sajikan ke Bapak. Saya menginterpretasinya benar apa enggak ini nanti. Nah, sekarang ada satu lagi Pak yang mau saya tunjukin. Ya, apa Pak? Ada satu lagi. Ke item dimensionality. Sama, tetap pakai output tadi ya, Pak? Ya, tetap pakai output tables. Output table, item nomor berapa, Pak? Item dimensionality. 23 item dimensional, oke. Ya. Nah, saya klik. Saya pilih yang row score residual. Pilih row score residual. Yen Q3 in tables 23. Residual. Oke. Nah, saya oke. Iya. Nah, nanti muncul seperti ini, Pak. Nah, ini sebenarnya bisa dilewat sini. Ini kan hanya bicara soal unidimensi ini. Nah, jadi data ini sebenarnya data unidimensi karena raw variance explained by measure itu di atas 20. Yang ini. Ini kan di atas 20. Jadi memang data ini adalah data unidimensi. Unidimensi itu berarti satu dimensi apa gimana? Nah, kalau data yang ini pemaknaannya beda-beda sih, Pak. Soalnya kalau di pendidikan beda, kalau di bidang ini mungkin beda pemaknaannya. Mungkin gitu. Kalau yang ini pemaknaannya begini. Unidimensi itu mungkin maksudnya objek-objek itu harus di sekitaran Tugu sampai ke Malioboro. Kalau di luar itu berarti dia sudah beda dimensi. Mungkin saya memaknainya seperti itu. Unidimensi itu artinya objek-objek itu harus ada di sekitaran Tugu sampai Malioboro. Kalau ada objek yang diingat tapi dia di luar itu, di luar dari Tugu sampai Malioboro, berarti objek-objek itu sebenarnya di luar dimensinya. Oke. Nah, ini kan dia 47,8. Ya. Sebenarnya unidimensi. Tetapi kita bisa lihat juga dari ini. Unexplained variance in first contrast. Nah, di sini itu kan skor dia itu, nilai dia 3,7247. Nah, kalau yang bagusnya itu sebenarnya nilainya itu 2. Kalau 2 itu bagus. Kalau 2 itu bagus. 2 itu menandakan bahwa data kita itu unidimensi, tidak ada data yang beda gitu, data yang keluar dari itu. Tapi karena ini 3, kemungkinan ada data yang di luar itu. Ada data yang di luar itu kemungkinan. Oke. Nah, kita bisa cari, Pak. Kita bisa cari pakai ini. Pakai tabel 23.2. Tabel berapa, Pak? 23.2. 23.2. Nah, di sini itu ada nilai loading, Pak, yang ini. Ada nilai loading ya. Nah, nilai loading ini itu ada 4 item itu nilai loadingnya itu di atas 50. Di atas 0,50. Iya. Nah, kita bisa menduga bahwa ketiga objek ini itu objek yang di luar dari dimensi, di luar dari wilayah. Dari wilayah Tugu sampai wilayah Malioboro. Maaf. Tadi kok ngelihatnya gitu ya, Pak ya?
Ya. 0,85. Di atas 0, semua dong Pak, enggak ya? Ya, semua. Ini kan di atas 0,5 semua. Ya, itu berada di luar Kemungkinan kemungkinan. objek-objek ini kan berada di luar wilayah dari Tugu sampai Malioboro. Ya, Nah, sekarang kita cek ini, kita lacak. Ada BNI, ada ya, kantor pos, ya, ada gedung agung, ada ya, stasiun Tugu. ya. Nah, kemungkinan objek-objek ini itu berada di luar dari wilayah Tugu sampai Malioboro. Hmm. Betul tidak, Pak itu? Oh, jauh. Jauh, Pak. Berjarak, Pak. Ya, Ya, bukan di luar, berjarak dari sumbu. Oke, terus, Pak. kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Saya menangkapnya jadinya berjarak, dia diartikan berjarak. Kalau Bapak katakan di luar, Ya, itu berjarak dia mungkin maksudnya begitu. berjarak, Ya. berjarak. Oke. Terus satu lagi, saya mau memperlihatkan ini, Pak. Ini tabel yang paling bawah. Tabel Nah, paling ini. bawah. Oke. Tabel 23.99. Tabel paling bawah 23.99. Ya. Nah, di tabel ini itu untuk melihat independensi lokal dari item. Independensi lokal dari item atau objek. Dari item atau objek. Gimana Pak cara membacanya, Pak? Nah, cara membacanya gini. Kita melihat nilai korelasinya, Pak. Correlation. Correlation. Nah, kalau nilai correlationnya itu di atas 0,50, berarti kemungkinan item-item itu tidak independen. Jika di atas 0,50, kemungkinan item-item itu tidak independen. Item tersebut tidak independen. Ya, tidak independen. Kemungkinan. Oke. Nah, artinya item-item itu atau objek-objek itu tergantung satu dengan yang lain. Ya, tergantung satu dengan yang lain. Jika di atas 0,5. Oke. 50. Sekarang kita lihat, yang di atas 0,50 itu kan cuma satu ini. Yang ini. Ya. Dia kan nilainya 1,00. Nah, itu ada BNI dan kantor pos. Ya. Nah, artinya BNI dan kantor pos ini adalah dua objek yang tergantung satu sama lain. Ketika wisatawan itu mengingat misalnya kantor pos, maka kemungkinan dia bisa mengingat juga BNI. Ya, memang yang terjadi sesungguhnya begitu. Kalau orang bilang BNI, maksudnya kantor pos, gitu loh, Pak. Iya, Pak. Memang begitu. Ya. Jadi, BNI dan kantor pos ini adalah dua objek yang tidak independen. Mereka itu saling tergantung satu dengan yang lain. Ketika seorang wisatawan, dia ingat kantor pos, maka dia juga pasti ingat BNI. Dia menerjemahkannya, dia menjadi gerbang dari memasuki Jalan Pangurakan ke Keraton, mau ke Alun-Alun, dia jadi gerbang. Ya, betul, Pak. Ya, dia kalau dia buntung satu, itu lorong menuju alun-alun jadi jelek, Pak. Dia jadi gerbang. Iya, betul, Pak. Oke. Secara visual bisa membaca visual banget dia. Gimana caranya dia ini? Oke, terus Pak. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Ini kan cuma satu aja. Iya. dan kantor pos ini. Jadi BNI dan kantor pos ini saling tergantung satu dengan yang lain. Kalau wisatawan itu dia bisa mengingat kantor pos, otomatis kemungkinan dia bisa mengingat BNI juga. Paling tidak dia merasakan di sisi satunya ada sesuatu yang tinggi-tinggi juga, gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Ya. Biasa ya, ini bisa begitu ya. Hanya dengan data seperti itu loh, Pak. Cuma kan gambarnya seperti yang saya tunjukkan ke Bapak ya. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi bisa menjelaskan, kalau untuk bicara citra kota bagus sekali, Pak. Kira-kira begitu. Oke, kalau yang lain-lain berarti dia berdiri sendiri-sendiri ya, Pak? Nah, kalau yang lain dia berdiri sendiri. Oke, tapi karena kenapa kok kolomnya mesti 2 ya, Pak? Nggak ada, biasa aja, nggak ada penjelasan di situ ya?
kolom 2 maksudnya yang ini ya, Pak? Maksudnya ya yang B ini kok di kiri, yang kantor pos di kanan itu. Dari Winstep-nya dia Oh, buat itu ini. hanya distribusi, ya. Yang Hanya nilainya untuk melihat sama. korelasi kan? Ya. Melihat korelasi antara dua objek atau dua item. Oke. Wah, keren Pak ini, Pak. Ya, kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak. Apalagi, Pak? Mungkin Bagaimana kalau kita cukupkan dulu, Pak? hari ini cukup dulu. Ya. Saya harus mencoba memahami dan saya mau mencoba data saya, lalu saya ingin presentasikan ke Bapak atau gimana. Tapi intinya ini adalah interpretasi datanya yang agak ini ya, agak harus ingat angka-angka itu loh Pak. Tadi Ya. kayak apa itu ya, saya lupa apa eigen value apa itu agak-agak mirip dengan SPSS ya, tapi SPSS saya juga sudah lupa karena saya sudah nggak pakai bertahun-tahun dan buku catatan saya sudah hilang. Oke Pak, mungkin sementara ini dulu, nanti saya mungkin mau ketemu Bapak lagi minggu depan atau gimana, karena saya mau ke Jakarta dulu, mudah-mudahan ya kalau nggak bisa Jumat ya mungkin Sabtu depan atau gimana gitu Pak, saya belum tahu nih harinya. Gimana Pak? Ya bisa, minggu Nanti depan bisa. kita berunding aja ya. Terus Ya. saya kan masa nggak ngasih apa-apa ke Bapak, gimana nih? Kapan nih saya harus? Nanti saya kirim nomor rekening lah, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Tapi ini menarik sekali Pak. Aduh, luar biasa ini Pak. Sangat menarik Pak ini. Iya Pak, sangat Pak. Bagus sekali Pak. Jadi namanya apa namanya?